A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan, bujukan iblis syaiton dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolongan-Mu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar semua aktivitas keseharian kami senantiasa mendekatkan kami kepadamu, wahai Tuhan, pemilik segala kebesaran dan kemuliaan. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta, pemelihara semesta alam. Kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang Maha Suci, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid, memuja dan memuji segala nama-Mu, bertakbir, mengakui kebesaran-Mu di semesta raya ini. Kami di sini berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan pelukan cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Terima kasih ya Allah, terima kasih atas segala nikmat karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami. Semoga tangan-tangan mereka yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya yang terang di tengah-tengah mereka yang kegelapan menyembuhkan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Izinkanlah mulai saat ini pengetahuan-Mu membawa kami menemui-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa wa makana minal musyrikin. Amin, amin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat perahu guru, selamat malam. Ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan belajar lagi dan belajar lagi. Apa materi malam ini? Izinkan saya share dulu. Mana nih? Sudah keluar belum layarnya? Nah, Sudah, Bapak. oke. Kita kasih judul metodologi pemahaman makna Al-Quran. Pendekatan akar kata. Sebagai proses dan langkah memahami makna dan mengamalkan kandungan Al-Quran dan hadis. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumah Allah yang di dalamnya mereka membaca kitab Allah atau Al-Quran
dan mempelajarinya di antara mereka kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dicurahkan rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi malam ini juga kita sedang atau akan mengamalkan perintah atau hadis Nabi ini. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kenapa harus belajar? Apa definisi belajar? Definisi belajar secara sederhana adalah semangat atau niat yang kuat mencari informasi baru atau semangat atau niat yang kuat untuk mendapatkan informasi yang baru. Ya, itulah belajar. Secara teori, ya, belajar adalah peningkatan pengetahuan secara kuantitatif. Jadi, eh, kuantitasnya nambah gitu. Hari ini tahu A, besok A dan B, besoknya A, B dan C. Jadi peningkatan pengetahuan secara kuantitas atau kuantitatif. Berarti belajarnya berjalan. Berikutnya, belajar juga berarti mengingat informasi atau menyimpan banyak informasi. Ketika kita sedang menyimpan informasi dan juga mengingat informasi, berarti sedang berproses belajar. Ya, mengingat informasi yang lalu juga menambah informasi baru. Berarti ada proses belajar. Yang berikutnya belajar adalah pemerolehan fakta keterampilan dan metode yang bisa digunakan bila diperlukan. Ya, mungkin saat ini kita belum begitu perlu. Tetapi suatu saat nanti hasil belajar itu akan digunakan dan pasti bakal berguna, bermanfaat. Jadi belajar adalah dalam rangka memperoleh fakta keterampilan atau metode ya yang bisa digunakan jika diperlukan dalam menghadapi kehidupan itu. Maka belajar terus. Dan dalam prosesnya belajar itu juga melibatkan bagian yang saling berhubungan dari materi pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain. Jadi pelajaran dari awal dan seterusnya itu satu sama lain itu saling berhubungan. Makanya termasuk belajar adalah mengingat informasi-informasi yang pernah kita dapat. Makanya belajar juga melibatkan bagian yang saling berhubungan antara materi ajar satu dengan materi ajar yang lain serta dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Jadi tidak angan-angan. Nah, belajar juga dalam prosesnya harus melibatkan pemahaman dunia nyata dengan cara menginterpretasikan kembali pengetahuan yang telah diperoleh. Sehingga ada hubungan antara pelajaran dengan kenyataan. Ada hubungan antara kenyataan dengan pelajaran. Nah, mudah-mudahan proses belajar kita bisa menjawab semua pertanyaan masalah hidup kita. Dan sebaliknya. Bagaimana metodenya? Metodenya tidak ceramah, tapi harus diskusi. Jadi ada diskusi, ada dialog, ada tanya jawab. Jadi dua arah. Anda bertanya, Al-Quran nanti menjawab gitu ya. Atau Al-Qurannya dibaca, itu juga bisa menjawab pertanyaan. Bagaimana tata tertibnya? Ya, pertama marilah kita memohon perlindungan kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan harus tidak boleh tegang ya. Ini bukan sidang tesis ya. Ini belajar bareng. Serius tapi santai. Santai tapi serius. Sersan gitu ya Bu ya. Oke.
Nah, berikutnya zero mind, hilangkan persepsi diri. Ya, kalau bawa gelas, gelasnya harus kosong, biar banyak muatannya. Kalau udah penuh dituangin sesuatu, ya jadi mudah tuh ya. Hilangkan dulu ya persepsi dirinya, atau ini siapa dan bagaimana. Berikutnya, belajar ini akan berlangsung, atau belajar berarti mau menerima informasi baru. Jika informasi berguna, berarti diambil. Jika tidak berguna, ya dijadikan aja sebagai referensi. Nah, metode pembelajarannya akan interaktif. Makanya nanti gantian baca ayatnya supaya tidak ngantuk tuk 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 ya. Berikutnya, pembelajaran ini akan berlangsung sekitar berapa jam Ibu Ranti? 2 jam. 2 jam maksimal ya. 1 jam untuk pemaparan mungkin ya. Nanti sisanya boleh tanya, jawab. Sepakati 2 jam paling lama ya. Nah, dan juga jangan lupa harus menggunakan akal sehat untuk memaknai dan menyerap informasi ya. Dan jangan lupa mohon kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Robbi zidni ilma. Amin gitu ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan sebagai petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Ya, berarti ayat ini juga menerangkan atau menginformasikan bahwa Quran diturunkan satu fungsinya sebagai petunjuk. Yang kedua, sebagai penjelasan, petunjuk, dan pembeda antara hak dan batil. Kenyataannya seperti apa? Nah, kenyataannya, ya, ternyata pemanfaatan Quran belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Kenyataannya berkata lain. Di lapangan, berbicara Quran baru diistimewakan, disimpan, dibungkus, disucikan, disimpan di laci, lacinya dikunci, lacinya di dalam lemari, lemarinya juga dikunci, lemarinya di dalam kamar, kamarnya digembok. Nah, jadi Qurannya nggak pernah disentuh. Jadi barang keramat. Nah, jadi apa namanya? Jadi jimat. Siji dirumat. Nah, faktanya ada di lapangan seperti itu. Qurannya dijadikan jimat. Di sini ada nggak begitu? Yang kedua, yang kedua, Quran dibaca tapi sendirian dibacanya. Diharapkan dapat pahala dan juga dapat hasiat gitu ya. Gitu kata Pak Ustadz. Kalau ingin cepat naik haji, baca surat Waqiah, baca surat Ar-Rahman. Dan jangan lupa baca surat atau baca sertifikat rumah, baca surat mobil, silahkan dijual, dipakai ongkos naik haji. Kalau nggak daftar nggak naik-naik lah. Jadi Quran dibaca sendirian. Tujuannya apa? Dapat pahala. Ada yang begitu ya. Di sini ada nggak gitu? Ya nggak apa-apa, ada juga kan nggak bakal diapa-apain. Nah, ada yang ketiga, Quran dibaca dengan irama dilagukan, diharapkan indah suaranya, ya syukur-syukur nanti jadi juara MTQ, dapat dapat hadiah umroh. Ada yang begitu, ada ya? Ada. Ini kan tingkatan pemanfaatan atau macam-macam. Ada juga orang yang belajar tulisannya, diperindah tulisannya, dijadikan seni kaligrafi. Ada ya. Itu saya dulu pernah jadi tukang kaligrafi soalnya. Yang kelima, Qurannya dibaca berulang-ulang, dijadikan doa, tarekat,
kelompok, dijadikan mantra, dijadikan jampe-jampe. Ada ya. Yang begitu di lapangan ini ya, ada. Ada lagi yang keenam, dibaca bersama-sama, dijadikan doa, tarekat, kelompok. Ya, kalau mau ikut baca harus masuk kelompoknya dulu. Ya, ada kartu anggota. Ada yang begitu. Ya, ada lagi yang ketujuh, Quran dihafal. Ya, dihafal juz 1, juz 2 sampai juz 30. Ya, Bapak Ibu udah hafal berapa juz? Nah, ada orang yang Qurannya dihafal. Ditanya artinya, wallahu a'lam. Ada, ya diharapkan apa? Jadi prestise juga prestasi. Jadi ada gelar Al-Hafiz di ujungnya ya. Ada yang begitu. Nah, dari 1 sampai 7, kira-kira Pak Jena tadi tuh? Kok Pak Jena? Siapa? Pak moderator tadi namanya kok jadi lupa. Fadil. Iya. Hah? Fadil Fadil. kali. Adil. Kenapa jadi Jena? Pak Fadil, dari 1 sampai 7 ada yang serak enggak? Serak gitu ya. Bukan boleh tidak, bukan baik buruk, bukan. Yang paling serak yang mana? Serak cocok gitu. Yang paling cocok ke saya, Pak Ustadz. Ya, ya Pak Fadil lah, jangan yang lain. Ada nggak yang serak di hati? Serak itu klik gitu. Di Ya kalau nggak ada nggak apa-apa, kan nggak maksa. Ada nggak yang serak, yang klik, yang serak gitu? yang itu, Pak, dibaca Sendirian. dan dilakukan itu, Pak. Oh, coba contoh, Bayati, coba. Saya, Kasih contoh Bayati yang tadi. Mana tadi bacaannya? Tuh, pakai Bayati. aduh, Nah, tunjukkan. Tunjukkanlah. Tunjukkan siapa dirimu, Bisa ayo. milih. saya hanya suka mendengarkan, Ustadz. Oh, Tapi suka. kalau, Ah, ya, kirain itu sudah ini, sudah mahir. belum, Ustadz. Oh, belum. Nah, berarti bukan serak suka. Iya, Iya, gitu. Kalau pakai jawabul jawab gimana? Pakai nahawan dah, pakai nahawan. belum, belum bisa, Ustadz. Oh, belum juga. Oke, saya nanya sama Bu Ranti dah. Bu Ranti, Ya, dari 1 sampai berapa tadi tuh? 7 ya. betul. Iya, Ada nggak yang seret gitu? Seret ya. Bukan bisa atau ya, tidak. Bukan iya, bisa atau iya, tidak. Bukan. Seret gitu. iya. Cocok lah. Gue banget gitu. Eh, Sepertinya Kang Iip belum. Oh, Kayaknya belum belum ada. belum Ya nggak dari apa-apa. satu Belum sampai juga. tujuh. Iya, Ya, nggak belum apa-apa. srek. Belum ada yang seret Mungkin ya. Belum ada yang ya seret ya. dari 1 sampai 7 ya belum Belum srek, ada yang belum seret klik ya. gitu. Nggak apa-apa. Tapi ini semuanya nggak jelek, semuanya ini bagus. Saya Nggak aja. jelek, Bu. Karena ini ada fakta di Betul. lapangan seperti itu. Di lapangan iya. Tapi nggak ada yang seret Ya, ya. Nggak apa-apa. ya. Nggak apa-apa. Nggak masalah kan. Nggak bakal Ya. Jujur. dimarahin kok. Ya. Oke. Kalau nggak ada yang seret, saya tambahin deh 8. Dipelajari. Dijadikan perbandingan dan pembenaran. Seret nggak? Ini sudah agak mulai eh, masuk untuk ke saya. Jadi saya pelajari, Oh, oh. Nah, insya terus Allah dijadikan, perbandingan, tapi masih ada lagi pengennya mengamalkan gitu. bukan cari pembenaran ya. Ya bukan Oh, bukan berarti berarti itu belum seret saja. dong kalau begitu. Oh iya mungkin ya. Ya. Karena ada orang yang menggunakan Quran untuk dijadikan pembenaran. Oh Nah, gitu. yang dia lakukan gitu loh, Bu. Oh. Ada. Udah serak Oh, nih, yang 8. belum, belum. Aduh, udah 8 nih. Tambahin deh satu lagi. Dibaca, dipelajari, dan disiarkan, disampaikan. Dijadikan keyakinan kelompoknya. Serak nggak? Eh, saya sih sebenarnya belum juga karena kalau Iya. mensiarkan tapi saya belum melaksanakan saya takut gitu Kang Iya, Iip. apalagi dijadikan keyakinan kelompoknya aja nih.
Ya, jadi untuk Nah, dirinya sendiri berarti dulu. berarti 1 sampai 9 belum ada yang serak ya. Ya, Oke, nggak apa-apalah. Ya udah, tambahin satu lagi deh, biar biar lengkap 10 ya. Dibaca, dipelajari, dipahami, dipraktekkan, disiarkan dan dilestarikan, dijadikan rahmat dan manfaat bagi seluruh makhluk ciptaan Allah, khususnya manusia dan alam semesta. Ada yang cocok nggak? Ada yang serap nggak? nah ini sudah, insya Allah Cocok, dimaafkan. cocok. Ya. Nomor Alhamdulillah. 10, Akhirnya Alhamdulillah. ada juga yang serak ya. Alhamdulillah. Oke, kalau serak cocok dengan yang 10, berarti Quran mesti diapain? Dibaca, Kan dipelajari, pelajari dan dipahami, lalu dipraktekkan, dijadikan, dipraktekkan, disiarkan, disiarkan, dilestari, dilestarikan, dijadikan apa? rahmat dan Dan manfaat bagi siapa? seluruh makhluk Semesta. Ciptaan Allah. Allah. Ya, oke. Coba diulangi ya. Kalau serak dengan yang 10, Qurannya mesti Baca. dibaca. Cukup? Ya, belum Pelajari. Belum dipelajari, cukup. Cukup belum? belum Diapain? dipahami, Udah paham diapain? diamalkan, Udah diamalin? disiarkan, Udah disiarin? Dilestarikan. Dilestarikan, dipraktekkan 1 sampai dipraktekkan. 5 tadi tuh. Ya, Dijadikan apa? Mantra apa jimat? Tidak. rahmat, Dijadikan rahmat. Rahmat dan manfaat bagi seluruh manfaat, umat Nah, ciptaan Allah. cocok? cocok. Cocok. Oke. Nah, maka dari itulah hari ini kita kasih judul pengenalan metodologi ngulik Quran. Quran. Ya, metodologi ngulik Quran. Mengapa kita harus belajar metodologi? Ya, mohon disimak baik-baik. Ya. Tiap guru pernah melakukan kesalahan dalam menerjemahkan pencapaian pencerahan jiwa menjadi pengetahuan. Karena pencapaian pencerahan jiwa terlalu rumit untuk diceritakan. Selalu saja ada yang hilang. Lebih-lebih jika gurunya tidak menulis, penyimpangan akan lebih besar lagi. Karena bahasa lisan dan bahasa tulisan adalah dua hal yang berbeda. Quran diturunkan dengan menggunakan prinsip lisan, bahasa lisan, tidak menggunakan bahasa tulisan. Tulisan baru ada beberapa tahun berikutnya. Nah, penterjemahan ke bahasa lain juga adalah sumber penyimpangan yang lain. Tidak saja karena bahasa punya ciri khas lain-lain, tetapi juga karena pikiran penterjemah juga ikut mempengaruhi. Wajar ketika kita baca terjemahan ada perbedaan. Demikian juga seperti kitab-kitab suci, termasuk kitab suci Al-Quran. Telah melewati berbagai zaman. Bapak Ibu bisa bayangkan, Quran diturunkan kurang lebih udah berapa abad sampai hari ini? 1445, berarti hampir 14 abad setengah. Ya. Nah, di zaman saat hukum belum kuat, maka kitab suci Al-Quran sering dimanfaatkan oleh pihak penguasa untuk tujuan kekuasaan. Penafsiran berbeda dari generasi
berbeda juga ikut memberi warna kepada kitab suci Al-Quran sebagaimana yang telah beredar. Makanya banyak tafsir. Kekerasan juga adalah kekuatan lain di alam ini yang ikut membuat wajah kitab suci Al-Quran semakin jauh dari rupa aslinya. Aslinya diturunkan sebagai rahmat, faktanya jadi laknat. Ya, sehingga bisa dimaklumi ada peneliti energi yang menyimpulkan vibrasi kitab suci yang tertinggal hanya 55% saja. Sisanya harus dicari sendiri oleh generasi baru di zaman baru. Nah, bagi yang beruntung secara spiritual, bagi yang beruntung ya Dek, ini secara spiritual, ya maka ia akan bisa melihat mana guru hidup yang sebaiknya diikuti. Kemudian tumbuh keyakinan di dalam diri. Guru hidup menjadi penting karena sedang bervibrasi di frekuensi yang sama dengan manusia yang sedang hidup. Di samping jika ada yang kurang jelas berkaitan dengan kitab suci, bisa langsung ditanyakan kalau ada guru. Ya. Nah, dari gravitasi menuju levitasi. Nah, orang-orang tua dulu bahasanya lebih implisit sehingga berbagai ajaran suci melalui simbol-simbol. Sementara di zaman yang rata-rata pendidikannya sudah tinggi seperti sekarang, sepenuhnya menggunakan bahasa simbol yang implisit, mudah disalah mengerti. Sebagian anak muda bahkan bisa menjauh, termasuk bisa menganut atau bisa menjadi penganut ateis. Bahkan banyak di antara anak-anak generasi Z ini, Bapak Ibu, perlu diketahui banyak yang kemudian memilih jalur agnostik. Itu sebabnya pengkajian dan pemahaman makna diperlukan. Untuk itu malam ini kita akan mulai belajar ya, bagaimana mengkaji dan memaknai kitab suci ya dengan metodologi pemahaman makna Quran, pendekatan akar kata. Ya, ya kita lanjut. Sebagai mukodimah sebelum lanjut, salah satu faktor terpenting dalam proses belajar mengajar, khususnya yang berkaitan langsung dengan program pemahaman makna kandungan Al-Quran adalah arah dan tujuan pengajaran yang akan dicapai harus jelas, lugas, dan cerdas. Memahami metodologi adalah suatu keniscayaan, terutama bagi seorang ustadz, guru, dosen, pembimbing khususnya, dan semua orang yang beragama pada umumnya. Hal tersebut menempati pokok penting dalam pengajaran agar terhindar dari kesalahan dan kesesatan. Ya, karena juga bisa saja kita baca salah paham. Ya, ini dasarnya di surat 3 ayat 69, surat 4 ayatnya 44 sampai 46, surat 5 ayat 77. Coba kita buka ayatnya ya. Bentar.
Sorry, ini gimana nih? Surat. Udah dicatat Bapak Ibu ayatnya tadi? Halo, udah catat Iya, belum? Hah? Udah iya, catat? iya, Kang Iip. Surat 3 ayat 69. Iya. Hmm? Iya, Ini ukurannya udah muncul, Bu? sudah. Oke, 369. Kang Fadil mau nyontoin apa mau nunjuk? Halo? Iya, Ustaz. Nyontoin dulu ya, baca terjemahannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan, melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Oke, jadi ada nggak pihak-pihak lain yang ingin membuat kita tersesat? Tidak ada, Ustaz. Ulangi. Segolongan ahli kitab. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, Nah, berarti ada nggak padahal pihak lain yang ingin membuat kita tersesat? oh ada, Ustaz. Ada segolongan Segolongan dari dari ahli ahli kitab lain. kitab Iya, ingin menyesatkan kamu. Nah, supaya kita tidak bisa disesatkan, gimana? Masih ngerti tadi? Jadi banyak pihak atau ada pihak-pihak luar yang ingin membuat kita tersesat. tersesat. Ya, di antaranya tadi segolongan dari ahli kitab. Kitab. Oke, ayat yang kedua berapa tadi? 4 ayat? Berapa ya? Nggak dicatat. Nah, gitu. 44 sampai 46 ya. Ya. Lanjut, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian dari Alkitab atau Taurat? Mereka membeli atau memilih, mereka membeli, kurung memilih kesesatan dengan petunjuk, dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat atau menyimpang dari jalan yang benar. Ya, ada orang yang sudah dapat petunjuk terus milih kesesatan lagi? Ada. Ada juga. Ada, Karena Ustaz. terpengaruh. Terpengaruh. Ya, terpengaruh yang tadi orang lain tuh. Lanjut, 45. Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu, dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, dan Oke, cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. lanjut. Yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Tetapi kami tidak mau menurutinya. Maksud. Mereka berkata, tapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, dan mereka mengatakan, Raina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Oke, berarti ada orang atau pihak-pihak yang ingin menyesatkan kita. Ada lagi orang yang sudah mendapat petunjuk, dia kembali membeli kesesatan dengan petunjuk tadi. Karena tergoda tadi rayuannya, gitu ya. Nah, satu lagi tadi surat berapa? Dicatat nggak? 577. Oh, 577. Nah, ini kan mesti dicatat ayatnya. Monggo, moderator yang nunjuk. Baik. Enggak, Bapak Ibu yang ingin membaca silakan. Tunjuk aja di Ditunggu. absen, di absen. Tunjuk. Baik. Dari Bapak Muhammad Prasetyono, Bapak, mangga silakan. Oke, siap.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Berarti banyak dong orang yang telah disesatkan. Sesatkan. Banyak nggak? Banyak. Banyak. Nah, makanya gimana caranya kita tidak mudah disesatkan. Hanya tadi kembali memahami sebuah metodologi menjadi penting agar kita tidak mudah disesatkan. Oke, kembali lagi ke layarnya. Ya. Nah, udah keluar Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Ya, mesti nanya dulu. Ntar saya ngomong ternyata nggak ada layarnya. Yang berikutnya, salah satunya, salah satu contohnya adalah memahami ayat-ayat yang isinya bertendensi. Berarti sangat besar kemungkinan ayatnya disalah arti Arti. atau dijadikan tadi klaim pembenaran atau bahkan ayat dijadikan sebagai justifikasi menghakimi orang. Kan bisa saja karena ayatnya isinya bertendensi. Seperti apa contohnya? Nih, seperti ini. Penyembunyian sebagian ayat. Misalnya ayatnya 1 meter. Disampaikan 50 senti. Bisa salah paham nggak? Bisa. Bisa salah. Ayatnya nih 10 kata. Disampaikan 5 kata. Wah. Atau ayatnya ada 10. Disampaikan cuma 2. Nah, ini kan juga bisa sangat potensi untuk salah paham. Nah, pada kenyataannya di lapangan ada orang-orang yang menyembunyikan sebagian ayat. Jadi ayatnya tidak disampaikan dengan Tuntas. tuntas gitu. Jadi membuat orang malah jadi salah gitu. Nah, tadi yang tersesat, makanya harus ngerti. Contoh, contoh ya, suratnya surat 2. Nah, ntar tutup dulu. Surat, ini catat dulu ayatnya Bapak Ibu. Catat Sudah dulu. saat Surat 2, 159 sampai 160. Surat 6 ayat 91. Surat 5 ayatnya 5. ayat 15. 15. Ya, oke, sana keluarin lagi ini ayatnya nih. Ya, surat 2 ayatnya 159. Silahkan. Silakan Ibu Eni mungkin. Ibu Eni. Bu Eni di Ya, mana? Ibu Eni apa Ibu Neni? Bu Bu Eni, Bu Eni Pujiwati. Nah, Oke. lengkap, lengkap namanya. Oke, baik. Mungkin lagi ada Iya, kegiatan saat. Ibu Herlin. Bu Herlin. Oh, langsung keluar Bu Herlin. Ya, orang lain. Ya, silakan Bu Bapak Gatot. Bapak Gatot, ada Bapak Gatot? Siap, ada. Terima Mangga kasih. Bapak, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, maka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua yang dapat melaknati. Ada memang orang yang suka menyembunyikan, Pak. Ada. Ada. Ada aja orang menyembunyikan ayat ya. Gitu. Dilaknat nggak? Dilaknat kalau di sini. Dilaknat. Supaya nggak dilaknat gimana?
Ya harus semuanya, nggak boleh. Nah, lanjutin, lanjutin, lanjutin. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha Ya, penyayang. taubatnya gimana? Mengadakan perbaikan dan menerangkan. Semuanya. Ya, semuanya. Terangin semuanya nih, jangan umpet-umpetin. Kalau kalau nguntungin buat dia disampaikan, yang ngerugiin umpetin. Jangan sampai begitu dilaknat loh gitu. Nah, kita harus menghindari penyembunyian ayat. Ya kan, manis pahit ya sampaikanlah gitu ya. Jangan yang enak-enak aja dibaca ya. Ayat yang kedua berapa tadi? Yang kedua, 69. 691. 691. 691. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebahagiannya dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Nah, loh. Ya, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ketika apa? Ketika ketika apa? Kamu perlihatkan sebagian dan kamu sembunyikan sebagian besar. Ini orang yang suka ngumpet-ngumpetin ayat ini. Nggak boleh menyembunyikan keterangan, nggak boleh. Nah, gimana caranya supaya kita terhindar dari kasus ini? Makanya harus tuntas tadi baca ayatnya ya. Jangan diumpetin sebagian. Ya, Bapak Ibu mau dikasih contoh nggak? Disampaikan sebagian, disembunyikan sebagian. Mau. Mau. Mau Eh, Ustaz. tapi jangan ngambek ya. Iya. Iya, jangan Ya, ngambek. Nih, jadi ada orang yang menyampaikan hanya sebagian ayat. Ya, nah sebelum saya bacakan ayatnya dulu, Bapak Ibu pernah nggak nerima undangan atau ajakan atau himbauan ikut seminar, ikut webinar, apalah namanya ya, ikut kelas kiat-kiat sukses poligami. Pernah nggak atau dengar lah setidaknya? Saya Belum. pernah dengar Gimana tuh? Ustaz, tapi belum pernah. Atau jangan-jangan Mas Fadil pernah jadi itu panitia? Belum Ustaz, Sering, belum Pak. Ustaz. Oke. Banyak kayak gitu. Nah, makanya saya mau ngasih contoh. Tidak boleh menyembunyikan sebagian ayat. Ya, nah orang-orang yang berpandangan bahwa poligami itu sunnah Nabi. Kalau nggak poligami berarti tidak ikut sunnah Nabi. Nabi. Ada dasarnya nggak? Ada, tapi dasarnya tidak disampaikan semua. Diambil sebagian. Sebagian. Nah, ini contohnya. Inilah ayat yang dijadikan dasar pembenaran. Ya, siapa yang tertarik poligami dibaca, ayo. Saya Silakan tertarik, cuman belum Bapak-bapak. baca tadi, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang Janganlah. saja
atau Maka budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Sadaqallahul azim. Nah, jika yang dibaca hanya yang di blok biru gimana? maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 1, 3, 4. Nah, berarti ini Mengikuti nafsu. Nah, iya berarti poligami itu diperintah oleh Allah. Kan begitu kesimpulannya. Padahal baru sepotong ayatnya dibaca. Poligami itu perintah Allah. Mana perintahnya? Ini tuh kawinilah. Kawinilah. Tuh, kan perintah nih ya. Iya, betul. Jadi, nah, ada orang yang tadi menyembunyikan sebagian besar ayatnya. Diambil sebagian kecil yang menguntungkan. Tidak tuntas. Kan nggak tuntas, ayatnya aja belum kelar ini. Sudah semangat. Sebelumnya apa nggak dibaca, setelahnya apa juga nggak dibaca. Betul. Coba perhatikan. Maka itu kan berarti ini akibat. Ada jikanya nggak? Ada Ustaz. Ini Ada. ada jika. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak ya yatim, bukan perempuan, anak-anak yatim. Jadi ini lagi cerita konteksnya peduli kepada anak Yatim. Ini kan lagi cerita yatim, Iya. bukan lagi cerita nafsu. Ya, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil tuksitu fil yatama tentang anak-anak yatim, tentang keyatiman, maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Wanita lain yang mana? Yang punya anak yatim. Yatim. Ya, sekarang yang dicari anak gadis. Ya, udah keluar Aduh. dari konteks ayatnya. Salah. Tetapi ini kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang aja. Kayak. Jadi perintahnya menikahi banyak atau satu? Satu. Boleh. Oke, ginilah katakanlah, boleh nggak menikahi 2, 3, atau 4? Boleh. Boleh. Syaratnya Asal adil. Berlaku adil. kalau nggak bisa adil, Nggak usah. Jangan. 429. kalau nggak bisa adil gimana? 4129. Seorang Satu aja. Oh, seorang saja ya. seorang aja. Iya. Enggak, kalau nggak bisa adil seorang Aja. Seorang aja. saja. Oke, pertanyaan berikut. Bisakah manusia adil? Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Surat 4, ini mesti 129. dibaca ayat yang lainnya gitu loh. Oh, gimana kita tahu bisa atau enggak kalau nggak pernah nyoba? Terus begitu dalilnya. Oke. Nah, 429. 29. Itu dibaca ayat lain, jangan diumpetin nih ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallah. Bisa berlaku adil. Nggak bisa lah. Nah, Tuhan bilang kamu nggak bisa walaupun ingin, apalagi nggak niat. Nah, ayat ini kan nggak dibaca, nggak disampaikan, disembunyiin. Iya. Nah, menyembunyikan tadi jadi apa tadi? Kalau menyembunyikan jadi apa tadi? Ahli kitab. Yang dilaknat. Dilaknat yang nggak enak nyebutnya. Nanti kan Dilaknat tuh. Ini kan udah setara sama setan yang dilaknat, yang Yuk ketinggalin tepungku kelan neng. Halo? Oh. Ini masih banyak ayat yang lain loh. Itu Ada. Nabi. Itu Nabi. Kan gitu ya. Itu Nabi. Iya, baca lagi ayat yang lain.
Beli non. Surat 33 ayatnya 50. 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Nabi, Hai Nabi, sesungguhnya kami telah sesungguhnya kami menghalalkan bagimu istri-istri. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. sebagai Sesungguhnya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. boleh Sesungguhnya ngikutin. enggak untuk semua. Bukan untuk semua mukmin, saudara-saudara. Ini Sesungguhnya sebagai penghususan buat Nabi, bukan untuk semua mukmin. Iya. Lanjut. sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallah. Jadi kalau ada orang yang beralasan dia mengikuti Nabi, berarti ayat ini ngomong nih, iya, tapi itu khusus untuk Nabi, bukan untuk kamu, bukan untuk semua orang mukmin. Iya. Emang kamu Nabi? Kan bukan, mukmin aja nggak benar. Sok mau apa lagi? Nah, itulah Bu, ketika ayat disampaikannya sebagian kecil, sebagian besarnya disembunyikan, yang terjadi penyesatan. Kan dilaknat, kan nggak enak ngomongnya dilaknat. Ya. Iya. Apalagi yang nyontoinnya Ustadz punya pondok. Kan nggak enak ngomongnya. Halo? Ya. Iya. Halo. Tapi kan siapalah saya, Bu, bukan siapa-siapa. Gitu kan? Tapi ayatnya kan begitu bunyinya. Oke. Oke, halo. Halo. Nah, lanjut ya. Nah, lanjut. Itu kasus pertama. Penyembunyian sebagian ayat. Dan ini terjadi banyak, Bu, di lapangan. Itu. Nah, orang awam kebanyakan yang ikut aja. Halo. Halo? Oke, selanjutnya. Ada lagi kasusnya pemotongan ayat. Sehingga maknanya berubah. Tadi satu ayat ada 10 kalimat. Dia sampai potong di tengah, hanya 5 yang disampaikan. Nah, masalah lagi. Karena maknanya bisa berubah. Ya, 15 ayatnya 9. 1. Mana ayatnya? 15. 9, 1. Dari sebelumnya. 15 belum 1. Ya, silakan yang lain. Silakan Ibu Rita. Bu Rita, ada Bu Rita? Ya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 15 ayat 90. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah. Dipisah-pisah ya? Iya. Nah, terus?
Quran surat 15 ayat 91, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Nah, bisa salah paham nggak kalau Al-Qurannya dibagi-bagi, disampaikan hanya sebagian? Iya, bisa salah paham. Nah, salah paham. Ibu Rita ngajar apa, Bu? Kimia, Ngajar kimia. Kalau hanya sebagian rumus disampaikan, yang lain disembunyikan gimana? anaknya nggak paham nantinya. Nggak ngerti. Iya, Betul nggak ya? iya, Ya kan di lab lagi ngasih contoh. Kalau ingin membuat benda ini campur ini ini ya, nggak semuanya disampaikan, nggak jadilah barangnya. Betul nggak, Bu? iya betul. Ya, harusnya mau bikin apa? Kenapa jadi begini ceritanya? Ada yang diumpetin rumusnya, nggak ada yang disampaikan semua. Bisa Apalagi salah kalau terbalik, konsepnya. ya, Ya, reaksikannya jadi meledak. malah Kalau meledak. iya, Nah, NaOH dengan air, misalnya Heeh, NaO dulu, airnya belakangan, malah meledak. Harusnya air dulu, air baru dulu. NaOH. Aman ya. Ya kalau nggak jelas ke anak pasti meledak. Nah, makanya jangan, jadi harus runtut penjelasannya, urut, harus sistematis, rumusnya lengkap, benda ayatnya mesti lengkap, ini ya, urutannya ini ya, kan gitu. Nah, kalau nggak Iya, lengkap, ya udah tadi bahaya bencana dia meleduk. Betul iya, nggak? Ya gunung sama lah, meletus. gitu. Logik ya, Bu, sama kimia aja lo ngerti. Iya, iya. Ya makanya jangan diumpetin. Oke, ini kasus kedua. Jadi ayat dibagi-bagi, dipisah-pisah. Kan tadi surah 4 ayat 3 bersambung sama 4 129. Bersambung sama surah 33 50. Terus begitu. Yang bercerita tema yang serupa. Jangan dipotong. Kalau dipotong ya udah meledak, Bu. Betul nggak? Iya. Oke, lanjut. Ya, Ya, lanjutin apa makasih. tadi? Lanjut. Sampai mana tadi? Nah, apa kasus berikutnya? Kasus berikutnya. Percampuran yang hak dengan batil. Ini batil sama hak nyampur, Bu. Bisa saja terjadi. Jangan mencampurkan yang hak dengan yang batil. Ya, surat 2 ayatnya 42. 2 ayat 42. Nah, siapa? Mangga Bu Neni, silakan Bu Neni. Neni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Oke. Tidak boleh mencampur adukan yang hak dengan Batil. batil. Oke, contoh saya kasih contoh sederhana. Ibu punya 1 liter air mineral. Berguna nggak? Berguna. Ah, buat apa tuh gunanya? Minum, Buat minum bisa, buat masak bisa, masak buat bisa. nyiram. Kan berguna tuh. Berguna. Punya 1 liter minyak tanah. Berguna nggak? Berguna. Udah nggak ada sekarang mah bensin dah. Berguna kan? Berguna, Pak. Guna. Ya. Satu ketika itu air sama bensinnya nyampur, Bu. Nyampur, bisa Mm-mm. diminum. Tidak, Tidak. Dipakai BBM, tidak bisa. kenapa? Takut meletus. Udah nyampur. Jangan kau campur. Iya. Mana hak, mana Batil. batil. Pertanyaannya, mana yang hak, mana yang batil. Batil. Apa yang disebut dengan hak, apa yang disebut dengan Batil. batil. Ya, ini Siap. ayatnya. Ya, 47 ayat 2. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
Oke, jadi yang disebut al-haq itu apa, Bu? Al-haq itu Ayo, ditengetin lagi kalimatnya. Tengetin, mm, apa tengetin tuh ya? Yang disebut dengan al-haq itu apa? yang hak asli. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Ah, perhatikan ya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Itulah yang hak. Yang Itulah yang hak. Itulah tuh kemana ini? Itulahnya kemana? Oh, yang hak, Itulah yang hak. Ya nunjuknya kemana yang hak itu, Bu? yang baik. Baca lagi. atau yang beriman. Baca lagi. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Oke. Itulah yang hak. Itulahnya kemana? Yang diturunkan kepada Quran, Muhammad. Muhammad orang beriman. Quran, Pak. Eh, aduh. Ini ayatnya udah dibaca bolak-balik bolak. Quran, Pak Ustadz. Apa apa yang diturunkan kepada Muhammad Hmm, itulah yang hak. Jadi yang disebut dengan hak adalah apa yang diturunkan kepada Muhammad. Muhammad. Yang diturunkan kepada Muhammad itu apa? Al-Quran, Ustadz. Hal kebaikan. Ah, Mengerjakan amal-amal soleh. eh, Quran. Quran Ibu. Oh, Masya Allah. Eh, halo? Iya, iya. Iya kan Nabi Nabi Muhammad menerima apa? Quran. Berarti Quran diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad itulah yang hak. Hak. Oke? Ya. Nah, yang diturunkan kepada Muhammad adalah Al-Quran. adalah Quran. Quran. Berarti Quran adalah hak. Hak. Hak itu Quran. Mana ayatnya? Saya tambahin ayatnya ya. Bahwa Quran itu adalah Hak. Al-Haq 10 108. Dan batil hak. Baca lagi Bu, Ibu lagi yang baca biar nyambung ayatnya. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran. Benaran. Arabnya apa kebenaran? Al-Haq. Al-Haq. Telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Apa itu? Al-Quran. Oke. Nah, tadi jangan mencampur adukan yang Hak dan hak. batil. Ya, yang hak itu dari Tuhan. Yang hak dari Tuhan itu adalah Quran. Quran. Oke, jangan campurkan yang hak dengan batil. Batil. Nah, kalau batil apa batil? Bukan hak. Iya. Lu bercanda Jangan campur adukan yang hak. Baca lagi ayatnya ya, yang tadi. 2:24. 2. Surat 2:42. Jangan kamu campur aduk yang hak. Hak ya. Nah, yang hak itu apa yang diturunkan kepada Muhammad adalah yang hak.
Yang diturunkan kepada Muhammad itu adalah Quran. Quran adalah al-haq. Oh. Oke. Nah, kenapa Quran al-haq? Karena Quran dari Tuhan. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Nah, kalau yang hak itu adalah Quran yang turun dari Tuhan, kalau yang batil apa? Bukan Al-Quran. Di luar Quran. Quran. Yang bukan dari Allah, Al-Quran. Allah. Coba lihat ayatnya. 2262. Ya, nih 2262. Nah, lanjut Bu, biar nyambung redaksinya. Nah. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak dan Nah, sesungguhnya apa yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. yang batil itu apa, Bu? Yang selain dari Al-Quran, Pak. Nah, makanya mesti dijelasin. Ini Quran, ini pendapat saya, jangan nyampur. Ini firman Allah, surat sekian, ayat sekian. Ini pendapat saya. Pendapat saya bisa salah. Tapi ayatnya nggak mungkin salah. Jangan nyampur. Nah, kadang-kadang ini jadi nyampur. Mana firman Allahnya, mana pendapat sayanya nggak bisa dibedain. Apalagi nggak dibaca ayatnya. Ya, betul. Jadi orang jadi rancu. Ini pendapat sendiri atau dari Allah nih? Ya, kasusnya nanti kena di sini nih kasusnya nih. Sorry. Eh, bukan ini surat 3 ya. 378 kasusnya nih. Mau ganti, mau lanjut, Bu? Boleh sekali lagi, Pak. Oke, sekali lagi ya, biar mantap. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, Supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. tahu nggak mereka bohong? Tahu, Pak. Tahu, tapi kenapa nggak diterangin? Iya itu, Pak. Nah, itu dia. Ini kan jadi nyampur. Ini mana haknya, mana batilnya kan nggak jelas. Betul, Pak. Karena dia pandai memutar-mutar lidah membaca kitab, apalagi fasih bahasa Arabnya. Iya. Supaya kamu menyangka yang dibacanya itu dari Alkitab, padahal bukan. Bohong. Orang juga bingung ngebedainnya. Ini tuh firman Allah atau pendapat dia ya. Diputar-putar, bolak-balik. Ayatnya nggak disebut, Bu. Betul. Orang jadi ini namanya nyampur. Campur antara yang hak dari Allah dengan yang batil dari selain Allahnya. Batil itu tidak selalu salah, tapi kebenarannya relatif. Tidak selalu salah, Bu, tapi harus jujur. Ini pendapat saya ya, begini. Ayatnya begini, hadisnya begini. Nah, menurut pendapat saya begini. Orang bisa bedain, oh itu pendapat ya. Boleh nggak beda pendapat? Boleh. Nah, boleh nggak beda pendapatan? Boleh. Boleh. Kenapa beda pendapat jadi berantem? Iya. Berarti yang dia bela, yang dia sembah hak apa batil? Batil. Batil. Walaupun ayatnya sama yang dibaca. Tapi ketika pemahamannya berbeda, boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh saja. Tapi itu kan pendapatku. Iya. Nah, ketika kita menyalahkan pendapat lain, menghakimi pendapat lain yang berbeda, berarti yang dia sembah selain Allah. Iya. Yang dia sembah berarti yang batil. Bukan mengacu lagi ke rujukan ke wahyunya, tapi ke pendapatnya. Pendapat yang benar, kamu yang salah. Berarti sudah jatuh batil di situ. Sekarang Halo? banyak yang begitu, Pak. Banget. Banyak, iya. Banget.
Oke, makanya kan tadi supaya terhindar dari seperti ini, kita mesti ngerti nih duduk perkaranya. Oh, Siap. ketika kita mendengar nasihat, pelajaran, tapi dia nggak nyebutin sumbernya. Mm, Boleh nggak kita nanya? boleh. Mohon maaf, Pak Ustadz, yang diterangkan tadi itu dasarnya di surat apa, ayat Apa? berapa? Ah, pokoknya mah gitu aja dah, pokoknya. Lah nggak bisa begitu. Nah, tadi saya tadi saya ngisi pengajian. Dia menunjukkan postingan di WA-nya, Bu. Postingannya begini bunyinya. Dapat penghasilan dari musik haram. Dosa. Ya, Dosa ya, Pak. dapat penghasilan dari musik haram. Berarti penghasilannya haram dimakan dosa, masuk Dosa. neraka. Nggak ada di situ keterangannya. Berdasarkan surat sekian, sekian nggak ada. Berdasarkan hadis Nabi, ini nggak ada. Saya bilang, Bu, coba tanyain ke dia. Kan yang nerimanya ibu dari dia. Tanyain ke dia. Ini dasarnya apa? Di Quran ada nggak? Di hadis ada nggak? Nurut tuh, Bu, disampaikan ke dia. Ini dasarnya ada nggak? Ah, pokoknya mah. Kan pokoknya mah haram. Kalau mau selamat ikutin aja. Kan nggak bisa begitu, atuh. Iya, betul, Pak. Ini kan nggak jelas gitu membuat keputusan tapi nggak ada dasarnya. Dasarnya. Nah ini kan menyesatkan lagi. Akhirnya banyak tuh para penyanyi artis yang hijrah, Bu. Berhenti main sinetronnya, berhenti jadi artisnya, berhenti menyanyinya. Sekarang ngapain nggak tahu. Ya, masih masih bagus nggak jadi penceramah jadi ustadz. Kalau di ustadz kan ribet lagi urusannya nih. Saingan dah. Nggak apa-apa sih kalau belajarnya tuntas gitu. Betul. Tapi kan nanti mempengaruhi orang lain juga ribet. Oke. Nah, tadi poinnya apa? Jangan campur aduk Aduh. antara yang hak dengan yang Batil. batil. Yang hak itu yang datang dari Allah, Al-Quran Allah. yaitu Al-Quran. Yang batil yang datang dari selain Allah. Al-Quran Batil Allah. itu tidak selamanya salah, tapi kebenarannya relatif. Sekarang benar, besok bisa nggak benar, Bu. Betul. Karena itu kan pendapat dari selain Allah relatif kebenarannya. Nah, jangan nyampur supaya nggak nyampur. Jelas ada mereknya. Ini firman Allah surat sekian ayat sekian. Ini sabda Nabi hadisnya riwayat ini. Ini mah pendapat saya ya. Bisa salah kalau pendapat saya. Ikuti aja ayatnya. Kan gitu. Aman tuh orang juga bebas memilih. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, ini sampai pencampuran tadi ya. Ada kasus pencampur adukan hak dan batil. Apa kasus yang lainnya? Pembelokan cerita. Ceritanya kemana? Disampaikannya apa, Bu? Ceritanya apa? Diterangkannya apa? Jadi ceritanya dibelokin. Jadi misinya tidak Sama. sampai. Contoh nih, contoh dulu ya. Nanti dibuka ayatnya. Contoh. Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah menceritakan kisah riwayat apalah ini nggak tahu tentang si Malin Kundang. Pernah. Pernah baca? Pernah. Pernah menceritakannya? Pernah, Pak, ke murid. Oke, katakanlah Ibu pernah menceritakannya atau pernah membaca cerita itu. Kira-kira apa tujuan atau maksud dan tujuan orang itu menulis cerita itu paling pentingnya apa, Bu, tujuannya? Supaya seorang anak tidak durhaka pada ibunya. Nah, itu intinya. Ya, intinya anak itu nggak boleh durhaka sama ibu. Terus orang sibuk mempertanyakan bukan itunya. Ini Malin Kundang itu, ini beneran sih atau hanya dongeng aja gitu? Iya, bener. Jadi dia membahas yang lain. Emang itu benar Malin Kundang tuh jadi batu? Itu kalau jadi batu, batunya di mana? Coba aku pengen lihat dah.
Ih, kan bukan itu mah nggak penting. Iya, betul. Yang penting tuh pesannya, anak nggak Amanatnya. boleh durhaka sama emak. Itu aja yang penting. Apakah malin kundang itu beneran ada enggak? Nggak penting. Malin kundang jadi batu-batunya di mana juga nggak penting. Ada pesan yang ingin disampaikan. Sampaikan. Ya, Ya, itu contoh gampang. Atau di Sunda itu ada namanya apa namanya sampurnya. sangkuriang. Ya, sangkuriang. Pernah dengar, Bu? Pernah Ya, Apa pesan yang ingin disampaikan sama si penulis cerita itu? seorang anak tidak boleh menikah dengan ibu kandung. Ibu kandung, kan itu pesannya. Iya, Ceritanya kayak apa nggak penting, pemerannya siapa nggak penting, di mananya nggak penting, pesannya. Anak tuh ya nggak boleh ngawini ibu kandung. iya betul. Buatlah cerita supaya menarik gitu lah Bu. Mm-mm. Itunya mah nggak terlalu, hanya itu mah yang ngeramein aja. Nah, nah kasusnya kan Quran itu isinya banyak cerita kan? Iya, Kan yang nggak boleh durhaka sama ibu kan cuman malin kundang. Yang nggak boleh kawin sama emak kan itu hanya si Sangkuriang. Mm-mm. Bukan itu. Siapapun gitu. Tidak boleh melakukan itu. Nah, ketika orang baca Quran, di Quran ada cerita, oh itu kan dia. Itu kan dia. Lah kok dia? Ini petunjuk buat kita. Kita jangan begitu. Kita semua, iya betul. Kita juga mesti begitu gitu kalau ada cerita baik. Iya. Nah, banyak orang baca kisah di Quran dibelokin gitu ceritanya, Bu. Mm-mm. Tujuannya apa? Jadi kemana gitu. Ya, nah jangan sampai kita dibelokin tuh oleh Iya. oknum tadi ya. Iya. Karena ayatnya nih 399 nih ayat pembolokan ceritanya ya. Siap. Surat 399. Nah, silakan yang lain. Mana Mas Fadil ngilang? Ayo. Silakan, Oh, Bu ada. Bu Eni, Bu Eni Pujiwati, silakan Ibu. Ada nggak Ibu Eni nih? Bu Eni Oh, udah buka nih mic-nya, tapi nggak keluar suaranya ini. Kenapa nih? iya. Ketiduran apa ya? Telat di absennya Oke. Mas Fadil. Ya, coba Ibu Retno. Bu Retno ada Bu Retno. Ya, terima kasih. Silakan Ibu. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Oke, lurus ya. Ada nggak yang menghendaki bengkok? Ada. Nah, contoh gini. Mbak Retno mau bikin sayur lodeh, tapi nggak mau pakai santan. Gimana? Boleh? Bisa nggak? Salah, Pak. Salah. Jadi apa? Terasem. Sayur bening. Ya, niatnya mau bikin sayur asam. Malah dicampurin santan. Jadi sayur asam nggak? Enggak. Jadi apa? Lodeh, Bengkok nggak, Bu? bengkok. Bengkok. Ya, niatnya mau bikin gudeg, tapi nggak pakai gula. Sayur
Nang, Renang. Ih, bener. Jadi mesti Maaf dah. jelas nih, jangan bengkok ceritanya nih. Ini sayur asam apa lodeh ya? Kan ada jelas. Iya. Oke. Nah, ada juga orang yang menghendaki jalan itu jadi bengkok. Ya contoh tadi, ini cerita maksudnya ini, pesannya ini, pelajarannya ini. Tapi nggak begitu ceritanya. Contoh nih, saya kasih contoh ya. Ini contoh, surat 7:20. 7:20 ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Maka Saitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan Saitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Coba lihat ayat sebelumnya. Dan Allah berfirman, Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan, di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zolim. Nah, ini cerita siapa? Cerita siapa, Bu? Halo, Halo, Ano. Ini cerita ya, siapa? Adam, Cerita Adam. Tentang apa? tentang itu pikiran. Jangan, Makan. jangan, Jangan makan jangan menampakkan, jangan menampakkan Orang. aurat. auratnya Ini ayat untuk siapa? untuk Adam. Ah, Udah malu, nah ini kan untuk Adam, ngapain dibaca? udah nggak connect ini. Untuk siapa? Mbak No, Ya Pak, untuk siapa ini ayat? maka Saitan membisikkan pikiran jahat Un- kepada Untuk siapa? untuk Yang baca ya dan yang teman-teman Pak. dan yang mendengar. Siap mendengar. Ya, Emang hei, benar Pak ayatnya. hei yang sedang baca. Hei juga yang mendengarkan bacaannya. Ya, ini perhatikan. Hei Adam. Kita kan anaknya, anak Adam. Semua. Iya, Ya, bertempat tinggallah kamu dan pasanganmu di surga. Maknanya apa? Berbahagialah kamu. Berbahagialah. Hidup itu harus bahagia. bahagia. Rumus bahagia, sama dengan eh, H itu happiness, happiness. Ya, bahagia itu sama dengan apa coba yang tahu nggak? Orang nggak ada yang bahagia, Pak. Iya, Rumusnya lupa. ini rumus ya. Ini rumus, Bu. J. Bahagia itu happiness ya, H. H sama dengan kenyataan dibagi ekspektasi dibagi kenyataan. Ya. Ya. Semakin banyak ekspektasi yang tidak jadi kenyataan. Gimana, Bu? Ya. Sedih Pak. Siap. Riweuh. Makin Stres. banyak keinginan, siap-siap kecewa. Bahagianya Sedikit nggak ada. dikit. Makanya jangan terlalu ekspektasinya terlalu tinggi. Lihat Nyata. kenyataannya. Nah, ini kan pesan dari Tuhan. Hei Adam, bertempat tinggallah di surga dan juga istrimu. Berbahagialah kamu dengan pasanganmu. Kanan pasangannya kanan, Kiri. pasangannya kiri. Boleh nggak balapan? Dua-duanya nggak mau ngalah.
Tidak. Itu gimana jalannya, bu kayak pocong atau kayak vampir gitu? Ih, malam pasangannya Siap. siang. Coba nggak ada yang mau ngalah. Malam terus, siang terus, gimana bu? Repot, Pak. Ya kan repot. Berbahagialah kamu bersama pasanganmu dalam di surga. Surga. Surga itu tadi simbol kebahagiaan. Berbahagialah bersama Pasangannya. pasanganmu. Berarti belajar apa? Menerima. Menerima dan mengalah. Kapan mengalah, kapan maju. Kan gitu ya? Ya, Iya dong. Jangan kukuh gitu. Egois. Nggak mau ngalah, Bu. sombong ya. Ya sombong. Datang malam, siang mundur. Datang siang, malam mundur. Lah begitu. Pasangan kita bicara, kita dengar. Ini pasangan ngomong, kita ikut ngomong. Ya udah berantem. Oh, udah perang. Sekarang piring terbang. Nah, ini ayat nasihat buat kita. Betul, Pak. Ya, makanlah olehmu berdua di mana saja kamu sukai. Cernaklah dan seraplah yang membuat kamu suka, senang. Nggak senang, jangan diserap, jangan dicerna. Mm-mm. Nah, ini hari gini kan lagi zaman gadget nih, Bu. Banyak kita nerima informasi dari TikTok, dari IG, dari Facebook, dari banyak tuh berseliweran kan? Ya, kalau kira-kira membuat kamu pusing, enak, stres, jangan kau cerna. Baca, abaikan. Baca, abaikan. Ya, betul. Tidak harus semua berita ditelan. Ya udah jadi ibu. Nah gitu. Jangan kamu berdua mendekati pohon ini. Lalu jadilah kamu berdua termasuk orang zolim. Zalim. Dalam hidup itu selalu ada Aturan. aturan. Jangan dilanggar itu aturan. Kalau kamu langgar, kamu jadi zolim. Nanti jadi nyusahin sendiri. Di. Nah, maka setan membisikkan pikiran jahat. Membisikkan pikiran jahat. Membisikkan pikiran jahat kemana, Bu? Ke diri kita. Ya pikiran jahat di mana, Bu? Hati. Pikiran. Ya di pikiran. Setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, Adam dan pasangannya. Pasangan. Kadang-kadang pikiran jahat merasuk ke suami, mempengaruhi istri. Pri- Kadang-kadang masuk ke istri, mempengaruhi suami. Masuk ke orang tua, mempengaruhi anak. Anak. Masuk ke anak, mempengaruhi orang tua. Saling membisikkan pikiran jahat. Ya, kadang-kadang istrinya marah tuh mendengar suaminya selingkuh. Selingkuh. Padahal baru berita, belum cek fakta, Bu. Ya, pulang ke rumah, tidur, dipotong tuh burungnya. Boleh nggak, Bu? Tidak Rugi sendiri. Maunya enggak ya, Pak? jangan begitu. Jadi kan mesti cek fakta dulu. Iya. Jangan berpikir Maunya jahat enggak. dulu, Bu. Ya, Maunya selingkuh. anak nggak bisa diem, cerewet, nggak bisa apa namanya. Oh, kita itu menunjukkan anak sehat. Kadang-kadang ibunya dirasuki pikiran jahat. Ketika anak nggak bisa diam, itu tanda anak itu Nah, sehat. Sehat. Ketika anak Aktif. itu bawel, Bu, bawel banyak nanya, tuh tanda anak apa itu, Bu? Pinter. Pinter. Setan lain memasukkan pikirannya. Tuh, anak lu bandel tuh. Cekek aja cekek. Hmm. Uh, Akhirnya ibunya sendiri kadang-kadang membunuh karakternya. Anak. Anak bawel, calon penceramah, calon orator, Bu, calon menteri penerangan tuh, calon lawyer, Bu, dibentak sama mamanya. Diam lu bawel amat sih kayak kentongan misalnya, Bu. Mati nggak tuh itunya, Bu, karakternya, Bu? Mati. Mati deh. Padahal itu potensi dia. Mm-mm. Ya, di rumah itu nggak boleh ada tembok bersih, Bu. Dicoret-coret semacam semua gambar dituangin di situ, Bu. Ibu marahin tuh anak. Padahal dia calon pelukis. Lukis. Mati nggak tuh potensinya, Bu? Mati, Pak. Matilah. Jangan begitu, itu setan membunuh karaktermu. Membunuh karakter pasanganmu dan seterusnya. Oke,
Setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan keduanya apa yang tertutup dari keduanya, yaitu auratnya. Aurat bukan rambut, bukan kulitnya, Bu. Arabnya sauat. Sauat itu dari kata su. Su adalah kejahatan atau keburukan. Kadang-kadang terpikir pikiran jahat. Kadang-kadang terpikir pikiran yang buruk. Nah, apa yang tersembunyi di pikiranmu jangan sampai ter apa? Timbul. Jangan sampai dikeluarin, jangan sampai diaktualisasikan. Hmm. Namanya tutup auratmu, tutup pikiran jahatmu gitu. Tutup pikiran burukmu gitu. Nah, kalau itu pikiran kemudian dieksekusi, Bu, nampak nggak auratnya? Halo? Ya, Pak. Jadi menampakkan aurat itu mengeksekusi pikiran jahat. Dilakukan beneran gitu, Bu. Mm-mm. Ketika seseorang benar-benar melakukan apa yang jadi pikiran jahatnya, Bu, korupsi dilakukan, selingkuh dilakukan, mencuri dilakukan, misalnya, Bu ya. Ketika dia melakukan kesalahan tadi, keburukan tadi, ketangkaplah KPK. Malu nggak, Bu, kira-kira, Bu? Malu. Nah, itu nyebutnya nampak kemaluannya. Mm-mm. Telanjang nggak orang itu? Panjang. Telanjang, walaupun pakai Telanjang. dasi. Tapi kan ditutup tuh mukanya, malu. Ditelanjangin. Ditelanjangi namanya. Jadi membuka aurat adalah mengeksekusi pikiran jahat. Ketika terlintas pikiran jahat, tutup buru-buru dengan pikiran baik. Jangan bilang anak nakal, anak pinter. Itu ya? Iya, Jangan. betul, Pak. Gitu. Sangat jarang ya, Pak. Iya, suami gemuk, matanya apa namanya, hidungnya gede. Ya, bilang suami berwibawa, Umar Bakri. Untung masih ada rambut kanan dan kiri. Harus tetap terucap kata-kata yang positif. Manis. Oh, gitu, manis ya. Kulitnya hitam, hitam manis gitu. Hmm. Ya, Bu ya. Lagi Ya, gitu ya. betul. Sayurnya asin. Wah, manis, enak. Nah, sayurnya enak. Nah, walaupun Asin. jangan pakai tapi. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, setiap ayat itu ada pesan yang ingin disampaikan. Sampaikan. Nah, jangan dibelokin cerita. Itu kan cerita Adam. Ih, yang baca kita hari ini. Maka belajarlah dari Adam. Jangan sampai melakukan hal yang sama. Karena melakukan tadi pikiran jahat, maka Adam terusir dari surga. Kebahagiaannya Hilang. sekarang dia mesti menutupi auratnya dengan daun-daun surga. Iya. Bapak Ibu kalau sudah telanjur, tercoreng nama baik kita, gimana ngembaliinnya? Berbuat baik. Nah, udah sebanyak-banyaknya. Orang langsung percaya nggak? Masih ragu. Nah, jadi perlu waktu lama mengembalikan itu teh, menutupnya teh, nggak bisa sehari dua hari Bapak Ibu. Betul. Sekali kita mengkhianati orang, susah lagi mengembalikan kepercayaannya. Butuh waktu lama menutupi dengan daun-daun surga itu mesti tobat, ada ngulang-ulang. Baru percaya. Makanya jangan mengumbar aurat. Jangan mengumbar perbuatan yang keluar dari pikiran jahat. Tutup gitu ya. Ya, gimana tidak tergoda di kantor banyak duit, Bu, ambil aja lah, dikit mah nggak ketahuan. Ya, ketemu teman kerja, ya semalam mah nggak bakal ketahuan lah sama bini. Ya, Bu, gimana? Nah, banyak orang. Ya, iya banyak orang yang melanggar ayat ini ya. Walaupun ini kisah Adam, tapi pelajarannya, jangan sampai kamu terjerumus melakukan kesalahan. Maka nanti kamu akan telanjang. Dibikin malu sekampung, keluarga malu, instansi malu, nggak biar? Iya, Pak. Nah, jadi malunya semua, Bu. Gara-gara anak bapak malu,
Istri malu. Istri malu. Ah, Putri Malu. malu. Kan jadi malu-maluin. Mertua malu. Nah, gitu ya. Halo. Iya, Pak. Lanjut. Sampai mana tadi ceritanya? Ada. Log Hmm, cerita. Melarangmu mendekati. iya, tadi ayatnya penjelasannya sampai tadi. Pembelokan cerita. Belokan cerita. Nah, pembelokan cerita sehingga orang tidak bisa menangkap pesan Pesan moral yang dan baiknya. moralnya yang disampaikan. Baca Quran buat kita. Kita yang baca hari ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah itu? Yang dibelok-belokin kemana-mana. Ya, nah Iya, yang Pak. terakhir apalagi? Ada lagi kasus menjauhkan umat dari konsep dan petunjuk Al-Quran. Quran itu konsep hidup, petunjuk hidup. Yang terjadi, enggak baca aja, nggak apa-apa, nggak ngerti juga. Lah, terus gimana jadi pedoman? Karena diiming-iming Pak Hala. Halo? Iya, Pak. Quran ini konsep hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup. Jangan jauhkan umat dari itu. Mm-mm. Hanya diiming-imingi pahala. Cukuplah yang penting baca aja udah dapat pahala. Nggak usah ngerti. Salah. Kan gini Bu, logikanya gini kan seperti benar. Padahal mah nggak benar ya. Contoh, yang penting bacalah Quran. Ya, kalau baca Quran tuh nggak boleh salah. Harus benar bacaannya, nggak boleh salah. Jangan salah baca. Kenapa nggak boleh salah baca? Kalau salah baca nanti salah arti. Tapi, Kalau salah arti nanti salah paham. ya betul. Kalau salah paham nanti pengamalannya salah. Salah. Kalau salah bisa sesat. Sesat masuk neraka. Berarti supaya nggak masuk neraka jangan salah amalnya. Supaya nggak salah amalannya jangan salah pahamnya. Supaya nggak salah paham jangan salah arti. Supaya nggak salah arti jangan salah Baca. supaya nggak salah baca nggak perlu. Supaya nggak salah bahasa nggak usah. Baca. Nah, Jujur, Pak. akhirnya orang nggak mau pada baca. Baca. Kenapa kamu nggak mau baca? Takut salah. Nah, Wah, bener sih, Pak. Seperti benar nggak Bu? Iya. Ini logika apa coba Bu? Ini namanya logika menjauhkan umat dari Quran sebagai petunjuk, sebagai konsep. Bu, boleh nggak salah dalam belajar Bu? Tidak. boleh. Boleh, tapi harus belajar dari Kesalahan. kesalahan. Ya, Ya. itu apa namanya itu? Mbah Mbah Thomas Alva Edison Bu. Dia praktek bikin lampu, ngalamin salah nggak Bu? Salah. Berapa kali Ribuan. salah? Ribuan. 2000. Nah, karena salah itulah dia menemukan yang Benar. nah gitu. Jadi belajar jangan takut salah. Nanti kalau belajar ada sampai titiknya. belum pernah sih. Ya, gitu. Oke. Jadi jangan sampai umat dijauhkan dari Quran sebagai petunjuk, sebagai konsep. Ya, ini ayatnya Bu, surat 25 ayat 27 sampai 30, Ini surat 2 105, surat 31 6 sampai 7. Jujur. Jangan dijauhkan umat dari Quran, ya. Ini yang 25 ayatnya 30 deh. 25 30. Boleh yang lain? Masih ada? Ya, silakan Bu. Bu Yeni, ada Bu Yeni. Ya, Mangga Ibu. oh iya, baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang tidak diacuhkan. Oke.
Ya, Rasul sedih nggak, Bu? Nanti sebelum sedih, Sedih jika diacuhkan. Quran diacuh, Quran diacuhkan. acuhkan. Sedih lah Rasul, Bu. Wong dia diutus untuk menyampaikan wahyu, sekarang Qurannya diacuhkan, sedih kan? Sedih. Nah, hari ini umat dijauhkan dari Quran sebagai konsep, sebagai petunjuk kehidupan. Hanya sekedar tadi aja, cukup dibaca aja dah, dapat pahala, selesai. Tapi nggak ngerti. Kalau ngerti gimana diapalinnya, Bu? Sedih, Ya, Pak. dibohongin lagi nanti. Mm-mm. Ya, jangan sampai kita dibohongin lagi. Ya, Ya, gitu. Oke, balik lagi ke sini. Ini baru mukodimah. Ini baru Mukodimah. belum sampai ke uraian. Ya, tapi sampai di sini ada yang bisa diambil pelajarannya nggak, Bu, Bapak? Ada, Pak. Ya, berarti penting nggak belajar metodologi ini? Penting. Nah, Penting sekali. supaya terhindar dari penyembunyian sebagian ayat, terhindar dari pemotongan Ayat ayat, terhindar dari percampur adukan hak dengan yang batil, batin. terhindar dari pembelokan cerita, dan terhindar dari menjauhkan diri dari konsep petunjuk Al-Quran. Quran. Makanya mesti ngerti metodologinya setidaknya gitu ya. Ya, Pak. Nah, nanti nanti atau saya sampaikan sedikit lagi ya. Nah, biar nanti tidak kejauhan. Al-Quran sebagai pondasi. Ibarat sebuah bangunan, maka pondasi adalah bagian yang harus diperkuat sesulit apapun. Karena bangunan di atasnya akan bertumpu kepada pondasi tersebut. Ibarat Islam adalah bangunan, maka pondasinya adalah Quran yang harus diperkuat, yang harus diselesaikan terlebih dahulu sesulit apapun. Karena perilaku dan aktivitas selanjutnya, hadis, ijma, kias, kitab-kitab lainnya, pendapat-pendapat lainnya, harus dikoreksi dengan Quran. Kenapa? Quran itu sebagai korektor. Makanya tadi Quran sebagai petunjuk, sekaligus penjelasan, dan sekaligus pembeda antara hak dengan batil. Maka dari itu perlu dilakukan sebuah revolusi, bukan pemberontakan. Revolusi pemikiran. Tentang apa? Berkaitan dengan memahami Al-Quran. Ya, berarti perlu juga ada gerakan kembali kepada Quran. Bukan sekedar slogan. Iya, Ya, Pak. gerakan kembali kepada Quran, kiat sukses menjalani kehidupan akhirat. Bukan hanya slogan, tapi benar diaplikasikan. Ya, nah metodologi memahami makna Quran ini menjadi lebih mengubah paradigma memahami Quran menjadi lebih mudah dan lebih aplikatif gitu, dan menjadikan Al-Quran sebagai referensi segala ilmu pengetahuan dan amal perbuatan. Ini yang pentingnya nih, gitu ya. Perlu ada gerakan ini. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran dengan bahasamu, supaya mereka mendapat pelajaran. Nah, berikutnya saya sampaikan ini gambaran umumnya. Ada 4 tahap, 4 tingkatan memaknai Quran. Tahapan atau tingkatan. Kalau tahapan berarti semuanya mesti dilewati. Kalau tingkatan juga sama. Iya. Tingkatan pertama namanya ibaroh. Ya, pendekatan ibaroh. Ini bagi kelas umum. Umum itu siapapun ya.
Dia tidak terkecuali dia ustadz, dia kiai, dia orang awam, dia insinyur, dia guru. Pokoknya ini berlaku buat umum. Belajar, ya, umum. Yang ngerti Arab, yang enggak masalah. Kenapa? Karena menggunakan apa? Memanfaatkan Quran yang sudah diterjemahkan. Seperti tadi yang dibaca kan terjemahannya. Nah, langsung kan dapat tuh terjemahannya apa. Itu pun bisa jadi sasaran antara metode ibaroh namanya, Bu. Menggunakan Quran terjemahan untuk memahami makna Al-Quran. Oke, salah? Nggak salah, yang baru belajar nggak apa-apa. Tetapi kadang-kadang dalam perjalanan waktu ada saja terjemahan yang tidak nyambung sama ayat lain, Bu. Kadang-kadang terjadi clash tuh, miss ya. Nah, bagi yang ingin melanjutkan ke tahap berikut, bisa namanya isyarah. Ini untuk kelas khusus yang ingin memperdalam. Lebih dalam lagi maknanya apa nih? Pendekatannya ini, kajian akar kata, etimologi, tata bahasa, dan jiwa bahasa. Ya, kita kaji nih secara etimologinya seperti apa, terminologinya bagaimana, secara tata bahasa sebagai apa kedudukannya, jiwa bahasanya apa nih gitu, Bu. Sehingga kita bisa menangkap pesan tersirat. Tadi seperti orang cerita malin kundang. Kita dapat pesan itunya tuh. Oh, berarti anak nggak boleh durhaka sama ibu. Cerita si apa si Sangkuryang. Oh, berarti anak nggak boleh menikahi ibu kan? Dung. Itu kan pesannya dapet tuh. Nah, ini menggunakan metode kedua nih. Isyaroh namanya, Bu. Ingin lebih dalam lagi. Namanya latifah. Ini kelas wali. Yang jiwanya hatinya sudah bersih, Bu. Ya, menggunakan unsur rasa zauk dalam membaca makna yang tersirat. Gambarannya ginilah. Ibu Neni waktu SMA pernah punya pacar nggak, Bu? Punya deh, Pak. Wah, mana pakai deh. Oke. Dulu kan belum ada handphone ya, Bu ya? Iya, Pak. Belum ada handphone, belum ada SMS, belum ada telepon lah. Satu-satunya sarana menerima kabar informasi apa, Bu? Surat, Pak. Surat. Ternyata kekasihnya pergi keluar kota. Aduh, gimana kabarnya ya? Gitu. Lagi ngelamun, Bu. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Permisi, ini Pak Pos, ada surat. Oh, kaget, Bu. Seneng banget. Oh, seneng kan, Bu ya? Iya, Pak. Itu, Bu, baru dapat kabar nerima surat aja senengnya kan gitu. Iya, betul. Oh, dari kepada yang tercinta Neni. Nah, misalnya, Bu. My darling. My lope. My love. Itu aja senangnya udah kebayang nggak, Bu? Iya, Pak. Pipinya merah langsung. Baru nerima surat sudah kebayang, Bu. Pas baca suratnya gemeter nggak, Bu? Oh, gemeter banget, Oh, Pak. gemeter. Suratnya disimpan nggak? Pintu kamarnya dikunci, simpen. Nah, Bu. Coba surat itu diberikan ke teman Ibu yang bukan pacarnya. Gimana rasanya? Sama nggak kira-kira? Enggak, Pak. Beda. Beda. Apaan Aneh. Ya? Iya, betul, Pak. Karena beda. Nah, pendekatan ketiga itu, Bu, kita bayangin kita ini kekasih yang sedang menunggu kabar dari sang kekasih. Iya. Baca Quran, Bu, jangankan belum dibuka, belum dibuka aja tuh baru pegang tuh, Bu. Udah ada kebahagiaan gitu. Ketika dibuka pelan-pelan gitu, Bu. Iya, betul, Pak. Nah, itu udah pakai itu namanya udah pendekatan ketiga, Bu. Bayangkan kita nerima surat dari sang kekasih yang maha agung, gimana sih? Ya. Dipeluk-peluk, Pak. Dipeluk. Suratnya. Gitu. Itu udah rasa, Bu. Belum baca aja udah ketebak tuh isinya pasti itu. Iya, betul. Nah, yang keempat, hakikoh namanya, Bu. Ini kelas Nabi. Ya, memahami makna hakikat ma'rifat yang bersifat holistik juga integral. Bahwa ayat-ayat yang tersurat tidak lepas dari ayat yang tersirat.
Ayat yang tersirat juga tidak bisa lepas dari yang tersurat. Ayat kauniyah tidak bisa lepas dari ayat kauliyah. Ayat kauliyah juga tidak bisa lepas dari ayat kauniyah. Ayat diri juga tidak bisa lepas dari ayat ufuk. Semua makhluk di alam semesta juga merupakan ayat-ayat Allah. Baca Quran itu langsung connect, Bu. Connect ke itunya, connect ke alamnya gitu. Ya, betul. Sehingga memahami Quran menjadi holistik, kayak sirkuit gitu, nyambung ke sana ke sini, sehingga tidak nabrak sana nabrak sini. Satuan ya, Pak. Satu kesatuan yang satu ayat dengan ayat lain saling nguatin. Ya. Satu peristiwa dengan peristiwa saling berhubungan, sehingga wawasannya luas gitu. Jadi bijaksana bijak sini. Nah, kalau enggak bijaksana bijak sini. Ya kan jadi kurang ajar. Nah, yang mau kita pelajari berikutnya ini yang nomor 2. Yang tadi kan baru baca terjemah. Belum mengupas akar kata, etimologi, terminologi, tata bahasa, apalagi jiwa bahasa. Nah, inilah namanya metodologi memahami makna Quran, pendekatan akar kata atau pendekatan isyarah. Kenapa yang hadir di sini saya paham, saya mengerti adalah orang-orang yang setidaknya sudah bertugas berfungsi menjadi guru, menjadi penyampai. Harus punya lebih banyak ide, gagasan, inovatif, kreatif ya Bu ya. Iya Pak. Nah, begitu harus lebih pintar dari anaknya tuh. Kalau nggak belajar nanti kesalip tuh sama anaknya udah modern duluan. Sama murid Pak. Muridnya udah kadang-kadang lebih pintar Pak. Ya makanya gurunya jangan kalah pintar. Betul. Jangan kalah set ya Pak. Jangan. Ya kalau anak kita murid kita lebih pintar bagus lah. Iya. Jadi mendorong namanya. Betul. Mendorong anak murid supaya lebih baik. Lebih baik lah. Oke, karena sudah jam 10 kurang 10. 10. Ya, jam 10 kurang 10. Benar gak jamnya? Oh ya, kurang 10. Coba kita lihat ayatnya 10. Apa isinya nih ya? Ibu Ranti belum terdengar suaranya. Ya, mangga Ibu Ranti yang baca, silakan. Kebaca nggak, Bu? Enggak, Pak. Mohon maaf. Mas Fadil Mohon tolong maaf, dibantu. diwakilkan aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salam, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahirabbil alamin. Loh, kok disuruh udahan? Kok disuruh udahan, Mas? Kan belum jam 10. Ya udah, masih ada 10 menit. Ada yang mau disampaikan? Monggo, silakan. Baik, silakan Bapak Ibu yang ada yang ingin disampaikan, mungkin selama mengajar ada hal-hal yang ingin disampaikan atau berkenaan dengan materi kita pada hari ini, silakan Bapak Ibu semuanya. Saya boleh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon izin saya tutup kamera. Begini Pak Ustadz, jujur ya saya masih awam ya. Selama ini yang saya lakukan adalah yang saya dapatkan sejak kecil ya Pak dari Ustadz saya, dari orang tua saya juga bahwa eh, setiap pagi itu minimal 3 ayat lah dibaca. Jadi saya melakukan hal itu, Pak Ustadz menyempatkan diri ya kalau. Jadi seperti saya punya catatan gitu hari ini sampai surat apa, ayat berapa. Nah nanti ketika sore atau malam waktu kalau pagi kan dikejar-kejar karena mesti bertugas ngajar ya Pak ya. Nah kalau malam atau sore baru dibaca terjemahannya. Apakah hal itu menyalahi atau masih bertahap terus gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, kita baca ayatnya. Ibu baca ya. Ya Pak. Oke, monggo.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Oke, jadi yang Ibu lakukan menyalahi nggak, Bu? Tidak ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Udah kejawab. Ya. Ya. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing. Masih. Ya sesuai keadaan aja, Bu. Hmm. Ya, tapi jangan berhenti di satu titik. Setelah dibaca, baca juga terjemahannya. Kapan? Ya kapan aja Ibu sempatnya, kapan luangnya ya. Ya. Setelah dibaca artinya, coba dipelajari. Ini maksudnya apa ya? Nah, supaya paham. Udah ngerti, udah paham, coba laksanakan semampunya juga. Gitu ya. Ya. Kenapa? Karena tiap orang ya tadi berbuat menurut keadaannya, jangan dipaksain juga, Bu, sampai memberatkan gitu ya. Ya. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan bacalah sekurang-kurangnya 1 ayat dari Quran setiap hari. 1 ayat berat nggak, Bu? Tidak. Insya Allah tidak. Nah, kalau kita mau nyempetin ya, masa 1 ayat aja nggak keburu ya. Kalau 1 ayat aja nggak keburu berarti bukan Malu. Nggak itu niat. itu mah nggak ada niat, Bu. Itu mah malas itu mah. Nah, gitu ya. Ya, Nggak Pak. apa-apa, Bu. Boleh ya. Sesuai ke. Nyambung lagi boleh nggak Pak Ustadz sedikit lagi? Boleh, boleh. Tadi juga di awal-awal tuh karena kami SD ya Pak ya, jadi anak-anak itu dalam kegiatan peringatan hari besar misalkan ada tuh anak-anak itu menulis indah Al-Quran kaligrafi ya, terus Nah, anak-anak kelas rendah mewarnai kaligrafi. mm. Kemudian apa membaca dilagukan juga ya indah gitu terdengar. Apakah itu masih boleh kami lanjutkan Pak Ustadz? Boleh. Itu keindahan. Malam yatagonna bitilawatil Quran. Falaisa minna. Orang yang tidak memperindah bacaan Quran. Tidak termasuk golonganku. Ya baca Quran itu yang indah. Indah didengarnya. Indah dipahaminya. Indah dirasanya, Bu. Iya. Nah, supaya indah, ya, tadi mesti ada namanya ada tajwid, ada tahsin, ada juga irama. Ya baca Quran dengan irama kan beda dengan tidak berirama. Tapi irama yang paling indah adalah membaca dengan hati. Ya Bu, halo? Iya, baik Ustadz, terima Ya. kasih. Irama paling indah itu ketika kita membaca dengan hati. Nyaman tuh didengarnya. Tidak harus indah sih suaranya. Tapi bagi orang yang dikaruniai suara indah, jangan disia-siakan. Ya, bikinlah Mas Padil seneng, Bu. Yes. Kata Besok Mas, terus kata Mas Padil, aku suka orang baca Quran dengan lakukan. dilagukan. Gitu, Bu. Iya, baik Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Lanjutin ya itunya ya. Iya, baik. Insya Allah. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi selain Ibu Uken, ada lagi Bapak Ibu semuanya yang ingin ini kita waktu masih ada 5 menit lagi. 5 Silahkan Bapak menit Ibu yang lagi. ingin 5 menit lagi, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, mangga silakan. Adil, nanti jangan lupa foto ya dokumentasi. Ya, baik, baik Ibu. Makasih. Siap. Kalau foto mesti dibuka dong semua. Oh, Iya. Bisa difoto ya namanya. kalau bisa dibuka Jadi atau Bapak Ibu nanti mulai sekarang awal. proses buka. Atau foto Oke. aja keluar nggak apa-apa. Senyum. Iya. Saya gelap Ya. banget. Sekarang aja, Baik, Mas. Bapak Ibu tidak ada lagi yang ingin bertanya. Jika tidak ada lagi, kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Boleh ya Bapak Ibu semuanya? Iya, monggo. Ya. Baik.